Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 1, kami akan memenuhi tugas video kami, yaitu menjelaskan dan memaparkan materi yang kami dapat, yaitu tentang ukuran dispersi. Nah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan ukuran dispersi. Nah, yang dimana ukuran dispersi ini dibagi dua. Pertama ada ukuran dispersi mutlak sama ukuran dispersi nisbi. Nah, tapi di sini pertama saya akan menjelaskan atau memaparkan ukuran dispersi mutlak. Ukuran dispersi mutlak dengan range atau jangkauan. Jangkauan data dapat menunjukkan kualitas suatu data. Semakin kecil jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin baik, dan begitu juga sebaliknya. Nah, di ukuran dispersi jangkauan ini dia dibagi dua. Ada data tunggal dan data berkelompok, yang dimana rumus dari data tunggal itu adalah X max min X min. Kemudian langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Ustadz Ihsan. Oke, lanjut yang kedua. Di situ ada dispersi simpangan baku. Nah, dispersi simpangan baku itu memiliki fungsi. Nah, apabila digunakan dalam dunia pendidikan, pertama itu untuk menetapkan nilai batas lulus aktual. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengubah raw score atau skor mentah ke dalam nilai standar. Yang ketiga, untuk mengelompokkan anak didik ke dalam 3 ranking. Nah, biasa kita 3 ranking itu sampai 1, 2, 3 ya. Kemudian di standar deviasi ini atau simpangan baku ini, dia dibagi dua juga. Ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, rumusnya ada SD. SD itu maksudnya standar deviasi ya. SD sama dengan kuadrat sigma dalam kurung XI min X pangkat 2 per min. Itu untuk rumus yang data tunggal. Kemudian yang data berkelompok, SD sama dengan kuadrat sigma FI kali XI pangkat 2 min per N. Itu untuk rumus untuk data berkelompok. Nah, kemudian langkah-langkahnya dijelaskan oleh saudara Ustadz Ihsan. Oke, lanjut. Di sini di dalam ukuran dispersi mutlak itu dia juga dibagi 3, yang dimana pertama itu ada dispersi dengan simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, kemudian rumus data tunggal itu pertama itu adalah SR sama dengan sigma dalam kurung XI min X per N. Nah, untuk rumus data berkelompok itu ada SR sama dengan sigma FI dalam kurung XI min X per sigma kali FI. Kemudian langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh saudara kita Ustadz Ihsan. Lanjut yang ketiga, di situ ada dispersi dengan variansi atau ragam. Sama juga di sini variansi ragam ini dia juga dibagi 2. Ada variansi data tunggal dan variasi data berkelompok. Nah, nanti langkah-langkahnya juga dijelaskan ya oleh Ustadz Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi kita yang kedua, yaitu tentang ukuran dispersi nisbi relatif. Untuk membandingkan penyebaran 2 kumpulan data, distribusi data atau lebih yang sejenis, biasanya digunakan ukuran penyebaran nisbi relatif. Yang pertama, koefisien variasi. KV sama dengan SD per X min kali 100%. KV sama dengan koefisien variasi, kemudian SD sama dengan standar deviasi, X sama dengan rata-rata. Kemudian langkah-langkahnya akan dibacakan oleh saudara kita, Ustadz Ihsan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu nilai standar angka baru. Nilai standar adalah perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan 2 buah keadaan atau lebih. Rumusnya yaitu Z sama dengan XI min X rata-rata per SD. Kemudian langkah-langkahnya akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal ya dalam materi dispersi mutlak ini. Ya, yang pertama kita mulai dari data tunggal. Kita sudah membuat satu soal untuk dispersi mutlak dan kita akan mencoba untuk menjawabnya. Di sini ada data tunggal, kita sudah buat sendiri. Jadi datanya seperti ini. Kemudian di sini frekuensi. Karena datanya sudah seperti ini, maka kita akan menentukan di dalam dispersi mutlak itu kita akan menemukan di sini yang pertama menentukan rata-rata dari data tunggal itu, kemudian kita akan menemukan simpangan rata-rata. Dimulai dengan nilai rata-rata dengan rumus sigma frekuensi dikali nilai dibagi sigma frekuensi, maka datanya langsung kita terapkan ke rumus yang tadi dengan menemukan dahulu nilai dikali dengan frekuensinya. 5 dikali 1 5, 6 2 12, 7 7 49, 8 12 96, 9 5 45, kemudian 10 3 30. Ini untuk XT dikali FT atau nilai dikali dengan frekuensi. Maka ini semua kita akan jumlahkan menjadi 5 tambah 12 17 ditambah 49. Kita sudah menemukan hasilnya di sini dia 232. Kemudian langsung kita terapkan FT dikali XT atau XT dikali FT sama saja hasilnya 232, langsung kita terapkan ke dalam rumus. Kemudian frekuensinya sudah kita ini semua jumlah datanya ada 30, maka di sini dibagi 30. 232 dibagi 30 bisa kalian menggunakan kalkulator biasa atau juga bisa menggunakan kalkulator saintifik ya. Di sini hasilnya 7,73 atau bisa juga dibulatkan menjadi 8, tapi kita ambil saja 7,73 supaya hasil aslinya ya. Kemudian langsung kita menemukan simpangan rata-rata. Ya, untuk simpangan rata-rata atau SR rumusnya sigma ya, dikurangi rata-rata dibagi dengan data. Maka langsung kita terapkan ya. Ya, maka untuk menemukan simpangan rata-rata kita harus menemukan ini dan dua. Nilai tengah dikurangi nilai rata-rata, maka dia kita taruh saja di sini ya. Dikurangi nilai rata-rata. Tadi nilai rata-ratanya 7,73, maka rumusnya di sini yang besar dikurangi yang kecil, maka 7,73 lebih besar dari 5, maka di sini kita taruh 7,73 dikurangi 5. Begitu seterusnya, 7,73 dikurangi 6 dikurangi 7, 8, 9, 10. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya, kita sudah cari. Ini 2,73, di sini 1,73, 6,73, 6,27 dan 9 1,27, 10 dikurangi 7,73 sama dengan 2,27. Maka
kita jumlahkan semua ini yang namanya hasil dari yang tadi, hasilnya di sini adalah 9. 2,3 kita bulatkan menjadi 3, 1,73 kita bulatkan menjadi 2, 3 tambah 2 5, kemudian ini kita bulatkan menjadi 1, 5 tambah 1 6, 6 tambah 3 ini 3, 1 tambah 2 3, 6 tambah 3 9. Maka kita langsung terapkan ke rumus simpangan rata-rata yang tadi. Maka hasilnya akan seperti 9 dibagi N dengan data atau ini frekuensinya ada 30. 9 dibagi 30 kita sudah temukan hasilnya, dia menjadi 0,3. Ini untuk simpangan rata-rata 0,3. Itu untuk data tunggal ya. Kemudian kita akan lanjut ke data kelompok. Yang di data kelompok ini dia lebih panjang dari yang data tunggal ya. Kita hapus saja. Untuk data kelompoknya kita juga sudah membuat untuk data kelompok ya. Jadi data kelompoknya sudah kita terapkan ke nilai intervalnya seperti ini 7,76. Jadi K-nya itu 6 ya. 6 makanya jaraknya adalah 6, 70 sampai dengan 76. Kemudian dia ada 77, 81, ada 82 sampai 88, 89 sampai 95, kemudian 96 sampai 100. Ini untuk nilai yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita akan mencari titik tengah. Nah, kita akan cari titik tengah. Cara mencari titik tengah adalah seperti rumus yang sudah kita pelajari semua. 70 ditambah 76 dibagi 2. Maka di sini hasilnya 73. Di sini 79, 85, 92 dan 98. Kemudian frekuensinya kita sendiri yang tentukan atau bisa kita cari datanya baru kita tentukan frekuensinya. Tetapi di sini sudah ada, maka langsung kita masukkan ada 6, 8, 5, 5 dan 8. Kita jumlahkan. Ini apa penting perjumlahan ini akan kita gunakan sebagai pembagian nanti ya. 3, 2. Nah, di ukuran dispersi mutlak ini untuk data berkelompok kita butuh untuk menentukan 3. Yang pertama simpangan rata-rata. Yang kedua standar deviasi. Nah, yang ketiga variasi. Ini untuk dispersi mutlak ya. Nah, maka bagaimana kita cari rumusnya lalu kita terapkan. Untuk yang pertama simpangan rata-rata ini kita membutuhkan nilai rata-rata. Maka nilai rata-rata itu kita cari dari rumus. Untuk nilai rata-rata sama seperti tadi rumusnya, frekuensi dikali nilai dibagi frekuensi sama dengan. Kita temukan dulu nilai sama frekuensinya, kita kalikan. Hasilnya kita sudah temukan, kita sudah cari ya. 73 kali 6 438. Kemudian 79 kali 8 632. Kemudian begitu seterusnya 425 460 92 kali 5 92 98 kali 8 bukan 92 kali 5 425. Salah tempatnya. Nah, kemudian di sini
Sudah. Nah, supaya dia sejajar ya. Belang 438, 632, 425, 460, 784. Nah, ini kita jumlahkan 2739. Bisa kalian menggunakan kalkulator ya. Nah, maka langsung kita terapkan di sini 2739 dibagi 32. Hasilnya di sini sudah kita cari. Hasilnya 85,5. Sebenarnya 59 ya. Itu sudah ketemu nilai rata-ratanya, maka kita cari kedua simpangan rata-rata. Dengan rumus sigma frekuensi dikali interval dibagi frekuensi sama dengan. Nah, ini untuk rumus nilai rata-rata. Ya, kita temukan dulu nilai dikali rata-rata. Nah, nilai dikali rata-rata kita sudah temukan di sini ada, bukan dikali ya, dikurangi di sini. Ini simpangan rata-rata yang dikurangi. Oke, di sini kita sudah temukan ya. Tadi nilai rata-ratanya 85,5 ya. Maka ini yang kita kurangi nanti dengan titik tengahnya ya. Maka kita sudah menemukan hasil di sini ada 12,5, 6,5, 0,5, 6,5, 12,5. Oke, kita jumlahkan hasilnya 38,5. Kemudian ini kita terapkan ke dalam rumus simpangan rata-rata tadi. Nah, karena ini sudah ketemu, maka di dalam rumusnya simpangan rata-rata tadi rumusnya dikurangi nilai rata-rata sama dengan, maka menjadi frekuensi dikali 12,5 dibagi 32. Di sini bukan 12,5 hasilnya ya, 8,5 dibagi 32. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensinya ada 32. Langsung kita masukkan hasilnya di sini, kita sudah menemukan 262 dibagi 32, maka hasilnya bisa menggunakan kalkulator saintifik 8,18. Ini untuk simpangan rata-rata sudah ketemu 8,18. 4,18. Kemudian kita berpindah ke standar deviasi. Menentukan standar deviasi dari data kelompok yang sudah kita kumpulkan. Maka kita tulis untuk standar deviasinya. Jadi rumus untuk standar deviasi itu maka frekuensi dikali nilai interval
dan itu sudah tulis ya. Kita sudah kalikan dengan kalkulator saintifik dan masing seperti ini. Pertama 3197 kan yang pastinya nah kita terangkan ke dalam rumus. Kita temukan 237 179 ini bukan datanya berapa? Ada 32, maka dibagi 32 dikurangi FI dikali XT nya. FI dikali XT sudah ketemu 438. Nah, jadi kita kalikan 2 yang 438 ini, kemudian kita bagi dengan 28. Ya. Ya, 2739. Mana dia? Maksudnya di sini 2739 bagi 32. Ini untuk standar deviasi. Masih pakainya belum keluar ya. Nah, kemudian langsung saja bisa kalian terapkan, ditulis seperti ini, kemudian masukkan ke dalam kalkulator saintifik, maka hasilnya 92495. Nah, ini hasilnya. Standar deviasinya sudah ketemu. 2495. Ini untuk standar deviasi. Maka kita bulatkan bisa jadi 9. Itu standar deviasi. Kemudian yang terakhir varian. Maka rumus varian itu adalah sigma varian sebenarnya ya. I atau sigma frekuensi dikali data pangkat 2 dibagi dengan data dikurangi I sigma frekuensi dikali data dibagi R pangkat 2. Nah, maka sama ya seperti standar deviasi yang tadi, tinggal kita cocokkan saja. Akan tetapi kalau di varian ini dia tidak mempunyai akar, ya, maka samakan saja 237 179 32 dikurangi 2739 32 akar bukan akar pangkat 2, maka hasilnya di sana 855537. Ini hasil dari ini. Nah, 855537. Nah, akar 855537 ini hasilnya adalah 92495. Maka 85,5537 ini adalah variasi. Kita sudah menemukan 85,55,57. Simpangan rata-rata sudah,
standar deviasi sudah, varian sudah. Maka untuk data kelompok untuk ukuran dispersi mutlak sudah selesai. Terima kasih. Lanjut ke contoh soal dispersi nisbi atau relatif ya. Tadi kita sudah selesaikan untuk dispersi mutlak, kita akan lanjut ke dispersi nisbi atau relatif. Ya. Untuk nilai-nilainya sini kita sudah kumpulkan 8, 9, 10 dengan frekuensi 2, 6 3 kali, 7 5 kali, 8 12 kali, 9 4 kali, dan 10 6 kali. Maka total datanya ada 30. Nah, untuk dispersi nisbi ini yang kita cari itu ada dua. Yang pertama, koefisien ragam variasi. Kemudian yang kedua, nilai standar. Ini yang akan kita cari untuk dispersi nisbi ya. Yang pertama untuk koefisien variasi, untuk KF rumusnya simpangan deviasi dibagi dengan nilai rata-rata dikali 100. Ini untuk koefisien variasi. Maka langsung saja kita terapkan dengan mencari standar deviasi sama nilai rata-ratanya. Kita cari dari nilai rata-rata sama dengan kayak dispersi mutlak sigma data dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensi. XT dikali FI nya tinggal kita kalikan 10, 18, 35, 96, 60. Di sini totalnya 255. Maka ini yang kita terapkan di dalam rumus 255 dibagi 32. Hasilnya 7,9 kita bulatkan menjadi 8. Ini untuk nilai rata-rata yang sudah ketemu. Kemudian standar deviasi PSD rumusnya akar sigma frekuensi dikali data akar 2 dibagi jumlah data dikurangi dalam kurung sigma frekuensi dikali data dibagi jumlah data akar 2. Nah, ini kita sudah temukan FI dikali XI pangkat 2 ya. Tinggal kita kali ya, 255 dikali 2 maka hasilnya 2095 dibagi jumlah data ada 32 dikurangi ini juga kita sudah temukan tadi 255 dibagi 32 pangkat 2. Kalau langsung kita terapkan tinggal dicari di kalkulator maka hasilnya 1,40. Ini untuk standar deviasi. Kalau sudah ketemu nilai rata-rata dengan standar deviasi maka kita langsung masukkan ke dalam rumus. Standar deviasinya 1,40 dibagi 32 dikali 100%. Nah, caranya 1,40 dikali 100 maka bergeser komanya menjadi 140 dibagi 32 per 100. 140 dibagi 32 maka hasilnya kita lihat hasilnya di sini 17,5 per 100 maka hasilnya adalah 17,5%.
Ini untuk koefisien variasinya 17,5%. Kita lihat tadi. Nah, karena sudah jelas kita langsung hapus. Soal untuk menemukan nilai standar. Jadi untuk data seperti ini, contoh soalnya misalkan ada satu siswa saya misalnya mendapatkan nilai 85 pada suatu mata pelajaran. Kemudian dengan rata-rata kelas sudah ditentukan 70 dan standar deviasinya juga. Cara menentukan standar dengan rata-rata tadi kita sudah jelaskan. Kemudian di sini sudah ditemukan untuk menemukan nilai standarnya ya. Jadi standar deviasi ditentukan saja 9. Maka cara untuk menemukan nilai standar tadi dengan rumus nilai standar atau Z ya, nilai standar ini sama dengan Z. Kemudian rumusnya adalah nilai dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Maka nilainya berapa? 85 dikurangi rata-rata kelasnya tadi 70 dibagi standar deviasinya 9. Maka langsung saja 85 dikurangi 70 sama dengan 15. Standar deviasi 9, maka 15 dibagi 9 hasilnya 1,6. Nah, nilai standar berarti nilai standar dari lisan adalah 1,6. Itu untuk cara mencari nilai standar dan pembahasan tentang ukuran dispersi nisbi selesai. Terima kasih.